Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Gafari. Halo semuanya panitia. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan front end saya ya. Ya ini kemungkinan nggak terlalu banyak fiturnya juga ya, karena agak bertuburkan satu sama lain sama backendnya, backendnya sama jembatannya untuk nge-bridge antara front end dan backend. Dan tapi ya ini udah saya buat dengan sebagus mungkin. Itu fitur pertama yaitu login. Nah, anggap aja kita belum punya akun apa-apa ya, kita belum punya akun apa-apa, maka kita bisa buat akun di sini. Kita arahkan kursor ke sini dan ada pencetatan daftar. Dan tentu saja ini saya buat se-mobile friendly mungkin ya. Maka mari kita coba daftar ya. Nah, kita bisa daftar sebagai mahasiswa atau kita bisa daftar sebagai dosen. Nah, untuk daftar sebagai mahasiswa, nah, kita kan butuh yang namanya ID class untuk join gitu kan, join kelas siapa gitu kan. Nah, maka karena anggap aja belum ada data di database, maka kita daftar sebagai dosen terlebih dahulu ya. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah form daftar dosen ya. Maka ayo kita buat, anggap aja namanya butcher ya. Oh, harus bangun setidaknya satu karakter huruf besar. Oke, butcher. Emailnya butcher@yahoo.com. Passwordnya kita buat butcher. Kita lihat dulu. Butcher 123. Harus mengandung setidaknya satu karakter huruf besar. Oke, kita besarkan. Harus mengandung setidaknya satu karakter khusus. Oke, butcher 123. Ini kita copy paste aja biar tidak tulis ulang ya. Nah, tentu saja kalau kita beda repeat password sama passwordnya, maka dia akan muncul tulisan password tidak sama. Oke, kita hide. Oke, maka dari itu ayo kita klik daftar. Nah, sudah berhasil, kita bakal terkirim lagi ke login dan kita akan memasukkan email kita yang tadi ya, yaitu butcher@yahoo.com dengan password butcher garis bawah 123. Kita lihat dulu, butcher garis bawah 123. Oke, mari kita login. Nah, oke, kita sudah login. Nah, ini bisa dilihat ya kelas-kelas yang telah dibuat di database. Maka mari kita buat kelas kita sendiri ya, kelas kita sendiri. Nah, untuk buat kelas kita sendiri, maka kita masukkan nama kelasnya, anggap aja chemistry ya, atau IT lah, atau apa, programming. Oke, kita masukkan deskripsinya, yaitu belajar programming bersama Mr. Butcher. Oke, maka mari kita submit. Nah, ini kita masuk kelasnya ya kan. Oh ya, saya lupa. Saya ada fitur, beberapa fitur ya, yaitu yang pertama ada fitur ganti-ganti ini, ganti apa namanya? Ganti tulisan ya. Bisa dilihat warna merah atau warna biru tua ya. Dan kita ganti dark mode. Nah, ini bisa dilihat. Dan saya juga ada fitur-fitur lainnya yang ingin saya kasih lihat. Ini ada fitur grafik line ya. Ini bisa dilihat ininya, detailnya. Nah, kita juga ada color picker, yaitu kita bisa ngambil color, ya, ngambil warna ya. Jadi kalau kita mau ngasih data gitu, lebih enak di sini gitu ya. Terus kita bisa copy warnanya gitu kan. Kita juga bisa ganti dari sini ya kan. Kita juga ada editor. Nah, editor ini juga berguna untuk mengganti-ganti ya. What you get is what you test is what you get. What Oh, pokoknya yang kita tulisin di sini, coba kita masukin rangkuman dulu ya. Nah, anggap aja nih kita masukin rangkuman ya. Besaran adalah, nah anggap aja kita mau boltin besaran, bisa kita boltin, alat-alat juga bisa diboltin.
Kita juga bisa memiringkan ini, misalkan kita mau, ya, atau kita bisa mengunderline ini, ya. Kita juga bisa mengatur biar ini mau disenterkan atau diraikan atau dijustify, ya. Ini juga bisa diatur paragrafnya. Di sini juga kita bisa jadiin, kita juga bisa nyantumin foto, tentu saja di sini, ya. Nah, seperti ini, ya. Bisa kita kecilkan juga fotonya, nah, ya. Dan di sini juga ada bisa kita jadiin kode, nah seperti ini. Jadi kita tinggal copy paste aja dan ini ada kodenya. Nah, bisa kita unduh segala macam ya. Sini kita ada Kanban. Kanban adalah fitur anggap aja task lah. Jadi kita kan kalau punya tugas ya kan, entah sebagai dosen, entah sebagai mahasiswa ya kan, kita kan biasanya ada tes apa misalkan nih kayak menganalisa komponen hardware dari PC gitu. Nah, misalkan ini telah lagi diprogres, kita pindahin aja sini ya. Atau misalkan udah dilakukan atau lagi dalam mode apa? Dalam lagi fase testing, bisa kita pindah sini, dan kalau sudah selesai kita taruh aja di kanan. Kita juga tentu saya bisa mengedit ya, SQL database. Save database ya. Kita bisa menyimpulkan biar kita bisa ngelihat yang penting-penting aja misalkan ya. Tapi tidak bisa ditutup semua lah, harus ada satu yang kita lihat gitu. Nah, ya kan kita bisa pindahin sana gitu kan. Kita bisa balik lagi ke light mode kalau mau. Pintar aja lah ya. Dark mode aja dulu. Oh ya, warnanya saya ganti pink aja lah ya. Nah, di sini juga kita ada kalender ya. Nah, kalender ini kita bisa buat lah ya. Anggap aja hari ulang tahun adek. Nah, kita kasih lokasi di Mall Jakarta. Nah, kita kasih tanggal ya. Kita bisa aja tanggalnya sehari ya. Kita kasih tanggal sehari aja. Dan kita kasih deskripsi hari adek ulang tahun. Jangan lupa bawa kado misalkan. Kita save ya. Nah, di sini bisa kelihatan, ya kan? Agustus, ya kan? Terus kita juga bisa pindahin di sini, misalkan kita salah nginget ulang tahun adek sendiri, kita bisa pindahin ke hari Selasa atau hari Rabu, ya. Kita juga bisa lihat agenda. Nah, di sini bisa langsung diurutin. Oke, kita buat satu lagi aja lah ya. Month. Nah, ini bisa anggap aja dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Dari tanggal dari tanggal 14 sampai tanggal 20 lah ya. Nah, kita pengen hadir acara sekolah misalkan di sekolah Lampung misalkan. Ya, Sikri bawa topi dan kemeja misalkan, kita save. Nah, maka dari hari ini sampai tanggal 20 maka kita ada acara, yaitu hadiri acara sekolah ya. Atau bisa kita geser ke minggu dari tanggal 18 sampai minggu berikutnya, itu tanggal 24. Dan kalau kita lihat di agenda, nah ini tanggal 18 kita bisa lihat, tanggal 18 kita hadir acara sekolah, tanggal 19, tanggal 20 hadir acara sekolah, lah ada pokoknya gitu ya lah ya. Nah, kita juga bisa ada page history. History ini adalah fitur front end yang sebenarnya saya pengen naruh itu untuk men-store nilai yang telah dari ujian yang telah mahasiswa lakukan lah ya. Cuman karena waktunya menipis ya, dan backendnya juga belum jadi ya, jadi ya saya taruh aja gitu untuk menaruh inilah ya. Nah, kita juga ada fitur ini, yaitu yang tadi. Tadi kita punya kelas programming ya. Sebenarnya ada fitur post test yang belum saya pasang karena waktunya nipis juga, tapi jangan khawatir, bakal saya pasang kok ya. Dan ini bakal terus ke deploy.
Ini bisa dilihat nama kelasnya programming. Kita bisa belajar programming bersama Mr. Butcher ya. Dan kita bisa juga naruh form. Anggap aja formnya tugas 2. Oke, kita submit. Nah, ini bisa dilihat ada tugas 2 ya. Oke, anggap aja kita mau delete kelas-kelas yang lain ya, kelas-kelas piu atau kelas kuandel ini. Nah, maka kita tinggal klik delete aja. Klik delete aja. Delete semua aja lah ya, kecuali kelas kita biar nggak berantakan. Nah, kita copy dulu ini ya, copy ID kelasnya ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita udah selesai sebagai gurunya. Maka mari kita logout ya, kita logout dulu. Ingin pergi, nah ini juga udah saya animasikan, banyak yang saya animasikan sebenarnya di website. Nih. Kita logout. Nah, sekarang kita coba daftar tapi sebagai mahasiswa ya. Nah, ini juga udah saya animasikan ya. Di kelasnya kita masukin tadi, kita masukin nama sebagai Stewie. Oke, Stewie. Oh ya, lupa harus huruf besar. Kita masukin stewie@yahoo.com. Password juga kita masukin seperti biasa, Stewie _123 ya. Ini kita copy paste aja. Nah, kalau mau balik login ya tentu saya tinggal kita balik lagi aja. Oke, udah semua, kita klik daftar ya. Kelas tidak ada atau terjadi error pada server. Oh, bentar. Oke. Itu ada space yang salah tadi ya, maaf. Nah, itu akunnya telah terbuat. Maka mari kita masuk sebagai Stewie. Stewie@yahoo.com dan Stewie _123. Oke, mari kita login. Nah, kita sudah masuk sebagai Stewie ya. Oke. Nah, ini belum ada, ini seharusnya ada form. Dan di sini ada fitur post harusnya. Oh, ini udah ada yang muncul. Agak telat ya. Yang tadi yang kita upload tugas 2 ya, ini muncul ya. Dan ini ada ID kelasnya. Untuk start time sama durationnya bisa aja sebenarnya tadi. Kenapa nggak saya anuin ya? Oke, balik dulu. Oh ya, lupa saya ngasih tahu kalau ini juga tergantung sama tombol ya, tergantung sama tema ya. Bisa aja kita darken ya kan. No. Oke, kita logout dulu ya, logout dulu. Kita masuk dulu sebagai Mr. Butcher lagi. Butcher@yahoo.com. Butcher _123. Nah, ini udah muncul. Oke. Kita sekarang edit form tadi ya. Tadi kan kita ada form tugas 2, kita edit dulu. Nah, di sini ada formnya. Kita kasih lah start time-nya, itu durationnya kita kasih 10 menit lah ya, 10 menit. Nah, untuk pembuatan soal itu sebenarnya belum ini ya, belum apa namanya, belum bagus sebenarnya ya, karena tadi ada permasalahan di request ya. Nah, jadi kita bisa aja naruh ya, kita bahas aja sih pertanyaan, bisa aja kita copy, kita paste pertanyaannya. Jumlah pertanyaannya ada 25. Jumlah jawabannya ada 5, kita generate. Dan ini kita bisa lihat kalau kita dapat pertanyaannya ya. Nah, ini kita bisa save. Oke, Almas Reveal. Apa yang harus diisi? Oh, ini deskripsinya. Harus dikerjakan. Oke. Kita save. Berhasil ya. Oke. Ini tombol exitnya belum saya kasih juga. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke masuk sebagai Stewie, dan ini bisa dilihat ada start time-nya yaitu 2022 bulan 8 tanggal 11, time-nya 20.19 jam 8 dan di menit 19. Nah, durationnya juga yaitu durationnya 10 menit dan 19 detik. Kita bisa start juga bisa dapat sebenarnya, yaitu
ini nama tugasnya ya, dan ini durasinya. Cuma ya ini pertanyaannya belum ini ya, belum terdisplay ya. Dan tentu saja ya ini saya buat agar apa namanya agar websitenya ini mobile friendly ya. Kita anggap aja punya iPhone. Nah, habis itu kita bisa setting, kita jadi dark. Ini ada apa namanya dashboardnya, kita bisa buka history, dan ini tentu saja mobile friendly ya. Dia bisa scroll atas bawah, kiri kanan, atas bawah, ya kan. Oh ya, ini juga saya lupa kasih tahu kalau kita ada page ya. Ini kita bisa page. Kalau default jadi gini sebenarnya. Ada 4, ada 6. Dan ini juga bisa kita filter ya, ada nama ujian dari S, dosen, skornya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, ID jurusannya, ya kan, ada durasi juga, yang durasinya paling rendah sampai paling tinggi. Ya, oke, kita balik lagi ke mode mobile. Oke, coba kita misalkan ke kalender. Nah, kalendernya juga ini mobile friendly ya. Ini mobile friendly. Ya. Kita bisa slide kiri, slide kanan untuk mengganti apa namanya bulan, mengganti minggu. Oke, jadi ini ada mingguan, setiap slide kita ganti minggu, setiap slide kita ganti minggu. Oke, terus bisa tentu saja di sini kita bisa milih today, kita bisa milih agenda, month ya. Kita bisa tentu saja apa namanya tetap buka, dan kita bisa ke Kanban. Tentu saja ini juga mobile friendly ya, kita tetap bisa mindah-mindah. Kita bisa mengecilkan ini, kita taruh bawah, atas. Terus kita juga bisa oh ya, untuk edit juga sama aja, kita bisa masukin huruf-huruf ya kan. Terus kita jadiin bold ya kan, bisa aja. Terus ini juga kita bisa jadiin, kita underlinein, terus kita italic bisa. Dan tentu saja ini ada fitur-fitur lain, yaitu fitur paragrafnya juga ada, fitur gambar juga kita masih bisa gambar, masukin gambar ya. Bisa apa namanya, bisa kita ini bisa kita ganti juga 125 update. Nah, bisa kita banyak ya sebenarnya, bisa kita inline, bisa kita break juga, pokoknya kita bisa kita delete juga ya. Dan tentunya bisa dijadiin kode ya. Dan ada juga color picker juga masih bisa berjalan lancar ya. Nah, ini bisa kita lihat color pickernya, ini juga inline paletnya juga berjalan lancar. Everything is mobile friendly ya. Terus apa namanya, ada line juga. Ini juga di atas ini ada sebenarnya ada fitur chat sama notification, yang mana pengen sebenarnya saya taruh sebenarnya. Cuman then again kurang apa namanya, udah waktunya udah menipis, jadi saya memfokuskan yang penting-penting dulu aja lah ya. Nah, di sini juga chartnya juga udah mobile friendly juga ya. Dan kita juga bisa logout ya. Nah, logout, ingin logout, kita juga bisa masuk lagi. Nah, ini untuk daftarnya juga sangat mobile friendly. Ini sudah saya mau buat mobile friendly. Kita bisa mode fullnya lagi, kita bisa mode mobile-nya lagi juga ya. Kita bisa juga balik lagi ke dosen juga, mau dosen, mau mahasiswa, registernya juga udah saya buat mobile friendly. Oke. Nah, itu saja ya. Ini kedepannya tentu saya bakal saya perbaiki ya, karena waktunya yang menipis, dan tentu saja ini kedepannya bakal menjadi lebih baik ya, karena ini udah saya deploy. Abis ini bakal terus saya fix terus. Oke. Kita tinggal logout aja. Coba kita logout ya. Kita logout, ingin pergi, yes. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan kita masukkan email yang asal-asal ya, yahoo.com, kita masukkan password juga asal-asal 123, maka akan ada tulisan akun tidak ditemukan.
Oke. Oke, itu saja dari saya, Muhammad Ghaffari. Tentu saja banyak salah dan error dari website ini yang pasti bakal saya fix. Terima kasih atas waktunya yang telah digunakan untuk mereview hasil dari codingan saya di website ini. Dan sampai jumpa lagi lain waktu. Bye-bye.